Oke, gue ini dapat bahan nih ya, Redmi Note 9. Nah, ini rencananya buat oprek-oprek nih. Dia ada minusnya nih, HP ini nih. Minusnya di apa? Nih, ada Daramen. Oh my god! Dan untuk sistemnya sendiri, dia masih pakai MIUI 12 ya. Ini belum diapa-apain, masih bawaan HP-nya. Dan untuk spek RAM-nya, dia 6 GB. Untuk internalnya, dia 128. Dan ini ya tahu sendirilah, kalau MIUI itu berat banget. Dan ini langsung gua tes aja main game karena gua ngebet banget untuk main game di HP ini. Tapi ternyata ekspektasinya berbeda dan bikin gua frustasi. Bikin gua teriak-teriak gak karuan di kamar. Dan tetangga gua mendengar jeritan gua dan langsung dia bilang katanya, "Bang, lu aktifin game turbonya dong biar kenceng main gamenya." Oke, ini udah gua aktifin dan ya sedikit membantu deh. Tapi tetap aja nge-lag. Frame. Macet. Nggak enak lah pokoknya. Nah, bagi kita kaum mendang-mending kalau ada masalah seperti ini, solusinya ya Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Nah, untuk jadi HP gaming kita harus UBL dulu. Kita UBL pakai MTK GSM Sulteng. Ini tool gratisan yang bisa kalian download dan udah gue siapin. Terus cara gunainnya kalian pergi ke pengaturan, terus ke tentang ponsel, tap berkali-kali versi MIUI-nya sampai muncul Anda seorang pengembang. Kalau udah kalian kembali, scroll ke bawah, terus klik setelan tambahan ini dan cari opsi pengembang. Nah, ini opsi pengembang. Dan jangan lupa wajib aktifkan membuka kunci OM. Nah, ini diaktifkan ya, karena ini gue udah aktif. Ya pokoknya diaktifkan lah intinya. Balik lagi ke softwarenya, pertama pilih Xiaomi, terus pilih tipenya Redmi Note 9 ya. Habis itu di bagian bawah ini pilih UBL, dan lalu klik execute. Nah, jangan lupa juga install drivernya sebelum mengeksekusi ya. Nah, untuk eksekusinya sendiri itu dalam posisi HP mati, kalian pencet tombol volume bawah dan atas bersamaan. Nah, kayak gini, kalian tekan dan tancapkan HP-nya. Dan otomatis software bakal kedetek dan melakukan unlock bootloader secara instan tanpa menunggu. Nah, nanti kalau ada yang komen nih, "Bang, kenapa ya gua nggak kedetek? Bang, kenapa ya nggak ini?" Install drivernya. Cara install driver itu mudah kalau tinggal next aja. Pokoknya ini gue bisa. Intinya kalau lu nggak kedetek berarti driver lu nggak dipasang. Nah, kalau udah di UBL nanti bakal muncul kayak gitu tuh. Nah, kan bakal mati kan? Jangan panik. Itu karena apa namanya VB metanya belum dihilangin ya. Jadi kalau misalnya botlek kayak gitu kalian tekan aja power. Nah, dia otomatis nanti bakal booting ke sistem. A few moments later. Nah, ini kita cek dulu nih, HP-nya udah jebol belum perawannya ini. Macam tak betul je budak ni. Karena ini tadi kan masih perawan kan. Kita cek di pengaturan, terus di mana sini? Di setelan tambahan, opsi pengembang. Nah, ini udah nggak bisa diklik ya. Dan status Mi Cloud-nya sudah terbuka ya. Nah, perangkat telah dibuka. Nah, udah jebol nih, udah bisa perawan doi. Oke, nah langsung nih bisa kita suntik. Nah, step selanjutnya kita pasang TWRP. Caranya tekan volume bawah dan power bersamaan selama beberapa detik sampai dia muncul mode fast boot. Nah, udah muncul kayak gini. Dan di situ ada tutorialnya yang udah gue buat untuk install recovery-nya. Kalian tinggal salin aja. Masuk ke ini, buka CMD here. Habis itu kalian enter. Terus kalian salin lagi yang menu kedua, script keduanya. Kalian enter lagi dan tunggu. Nah, ini prosesnya cepat kok, nggak lama. Nah, kalau udah tinggal fast boot reboot recovery dan otomatis HP masuk ke TWRP atau recovery ya. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. Nah, kalau udah masuk recovery, aduh kepencet lagi. Nah, kalian
copy dulu data di komputer kalian. Datanya itu apa aja? Ada 3 ya. Ada vendor, FW vendor, terus ada custom ROM-nya, Nusantara, dan ada custom kernelnya. Kita salin ketiga ini ke internal HP kita. Ini dalam kondisi HP-nya masih tertancap ya di mode recovery ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak kebaca internal kayak gitunya, kalian pergi ke wipe, format data, ketik aja yes. Nah, tunggu prosesnya. Nah, kalau udah, kalian jangan reboot sistem, tapi reboot recovery. Nah, nanti otomatis HP kalian bakal kedetek di komputer kalian. MTP modenya itu bakal kebaca gitu. Jadi kalian bisa menyalin data-data tersebut kayak custom ROM-nya, terus kernelnya, terus vendornya, FW-nya itu ke HP kalian. Kalau udah di copy, jangan lupa ngerokok dulu. Enggak, maksud gua kalau dari copy, kalian masuk ke recovery-nya tadi, TWRP-nya. Nah, ini ada 3 file kan. Pertama kalian install vendornya dulu. Nah, vendornya itu kalian swipe ke kanan. Selanjutnya ya, kita reboot dulu HP-nya ke recovery lagi ya. Kalau tadi habis install vendor itu, kita reboot lagi ulang ke mode recovery. Habis itu, setelah masuk ke recovery, kita install lagi custom ROM-nya. Kita pilih Nusantaranya, kita swipe ke kanan, dan tunggu lagi. Nah, sambil nunggu kayak gini, ngerokok dulu aja. Nah, kalau udah, ini ada merah-merah kayak gini kan, abaikan aja. Udah nggak apa-apa, pokoknya abaikan aja yang merah-merah itu. Nah, bisa web cache, kalau nggak juga nggak apa-apa. Terus, kita coba reboot dulu ya. Gue pengen ngetes apakah butuh atau tidak. Nah, ini udah masuk ke menu awalnya, setting-setting awal. Ya nggak perlu gue kasih tahu lah caranya, masa ya nggak bisa. Nah, kita cek dulu nih. Nah, ini lihat nih. Ini sebelum di custom kernel, ini kecepatan cuma 1,8 GHz ya. Tadi kalian bisa lihat sendiri. Dan untuk ROM-nya sih smooth. Tapi biar lebih mantap, kita langsung install kernel overclock-nya ya. Caranya gimana? Kalian tinggal pencet aja volume atas sama power bersamaan. Setelah muncul logo Redmi, kalian lepas tombol powernya. Tahan volume atas sampai masuk ke mode TWRP-nya atau recovery-nya. A few moments later. Nah, habis itu kalian tinggal install custom kernelnya. Nah, kalau muncul kayak gini kalian centang aja ininya nih. Terus di swipe ke kanan. Biar apa? Biar nggak muncul lagi setiap masuk TWRP muncul-muncul notif kayak gini. Gitu. Habis itu kita install. Nah, ini karena filenya nggak ada ya. Kalian salin lagi nih dari komputer custom kernelnya. Nah, custom kernelnya ini nih yang gue tunjukin nih. Nah, kalau udah kalian paste ke internal ya. Nah, ini. Nah, pasti bakal muncul nih di menu install. Nah, tuh. Baru kalian klik, terus swipe ke kanan kayak install custom ROM tadi. Nah, untuk merah-merah itu abaikan aja, udah nggak apa-apa, slow aja. Nah, tunggu prosesnya. Tunggu. Nah, habis itu udah reboot sistem aja. Kalau nggak web cache dulu nggak apa-apa. Langsung reboot juga nggak apa-apa. Dah, tunggu lagi. Nah, setelah diinstal kernelnya, nah HP lu udah jadi HP gimang. Ya, goyang gimang pokoknya tuh. Dari 1,8 jadi 2,5 GHz. Kurang meledak apa nih HP? Tinggal panasin apa meledaknya aja ini. Ya pokoknya ini HP udah siap ngegame. Ya nggak tahu ya. Coba kita tes dulu aja deh. Gua tes dulu aja nih. Ini gua mau bakal apa ya? Nyoba ngegame dulu nih. Nah, ini pokoknya intinya ini udah ganti kernel jadi overclock kayak gitulah. Nah, ini Redmi Note 9 ada iklan dong. Nah, untuk RX Street sendiri yang tadi kita mainin itu ternyata dia patah-patah terus ada nge-freeze. Nah, ini enggak cuy. Gua main ini di sini aman, setosa, nyampe gue freestyle kayak gini aman ya, nggak ada frame drop. Maksudnya itu nggak apa ya, nggak tahu nge-freeze gitu. Ya gitulah intinya. Dan gua juga coba di game lain yaitu game
Nah, game pokoknya game tidur nih, game orang tidur, dan ini enak banget sih untuk battle-battlenya juga nggak apa ya, pokoknya asik lah, nggak apa ya, nggak ada frame-frame drop gitu loh, pokoknya nggak ada tiba-tiba nge-lag gitu, nggak ada tuh, lancar semua tuh untuk main skill-skillnya segala macam keluar semua. Jadi kalian tinggal coba aja ya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tinggal komen, dan gua berharap banget kalian bisa subscribe dan bantu gua berkembang, channelnya berkembang, dan sampai ketemu di video berikutnya. Oke, thank you.